Ada orang-orang di Madinah nggak pergi ke Nabawi kecuali cuma pas hari Jumat doang. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita merasa kalau kita dekat kita akan pergi tiap hari ke Masjid Nabawi. Kita akan pergi ke kalau kita di Mekah kita akan pergi tiap hari ke Masjidil Haram. Belum tentu Anda dapat rezeki itu. Karena rezeki undangan Allah itu khusus bagi orang-orang yang memang Allah inginkan. Belum tentu Anda punya uang, Anda bisa pergi haji. Belum tentu Anda punya jabatan, Anda bisa pergi haji. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian. 2017 Alhamdulillah saya daftar haji. 2017 setelah punya uang, lalu kemudian punya kesempatan, dan saya punya satu prinsip, saya nggak mau dihajiin orang. Jadi kalau mau pergi haji, saya bakal bayar dengan uang saya sendiri. Saya kumpulin uang, lalu kemudian dapat uang, daftarlah haji sama istri. 2017. Sekarang tahun 2023. Janjinya 2 tahun Ustazah, 2 tahun sampai 3 tahun, maksimal 5 tahun. Ternyata tidak, belum berangkat, malah uangnya hilang. Paham Ibu sekalian? Jadi ustadz juga bisa ditipu ya bisalah, namanya juga manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Ustadz Felix Yo, mohon maaf jadi ke belakang ini. Sini deh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, biidznillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang semoga Allah berkahi siapa saja yang duduk di dalamnya, siapa saja yang menjadi wasilah. Ini lebih bagus. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya khususnya sangat berbahagia diberikan hadiah oleh Ustazah Ummah beserta reng-rengannya berupa acara Walimatus Safar. Saya sendiri secara pribadi tidak mengadakan Walimatus Safar, Ustaz. Jadi karena jadwal sampai hari Senin depan masih ini ya, kita Senin depan masih taklim. Alhamdulillah, Walimatus Safar ini saya sangat senang karena bisa mendapatkan pembekalan yang saya sangat berharap pembekalan hari ini dari Ustadz Felix akan memberikan bekalan yang berharga buat saya. Ini adalah pengalaman pertama saya berhaji setelah menunggu 12 tahun daftarnya, tapi penantian batinnya sudah lebih dari 30 tahunan. Masya Allah, saya tadi bilang ke Ustazah Ummah mau pergi haji tuh deg-degannya kayak mau nikah tuh. Riwehnya kayak mau nikah gitu ya. Persiapan batinnya, persiapan fikrohnya, persiapan tek-tek bengeknya, Masya Allah. Mohon doanya. Saya tidak tahu doa siapa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau saya mengandalkan diri pribadi sangat banyak dosa. Mungkin di antara yang hadir di sini sayalah yang paling banyak dosanya karena yang paling banyak bicara. Sehingga tidak tahu doa siapa, maka kehadiran ibu-ibu rahimakumullah, bapak-bapak rahimakumullah, kami berharap bisa mendoakan karena tahun ini tantangannya lebih besar katanya Ustadz. Tahun ini tuh tahun pertama 100% haji di Indonesia dan untuk semua negara. Setelah 2 tahun kemarin 50%, hari ini haji kali ini 100%. Qadarullah dengan keadaan iklim cuaca yang sedang seperti ini, kemarin teman pulang dari sana sudah 46 derajat Celcius. Semoga nanti pas ibadah haji Allah lindungi dengan keteduhan. Kalaupun panas semoga Allah mampukan, karena kata Rasul kepada Aisyah radhiyallahu an, pahala berhaji itu akan setara dengan kepayahan yang kita alami ketika berhaji. Buat saya ini adalah karena saya perempuan, maka haji bagi perempuan kata Rasulullah adalah jihadnya perempuan.
Mohon doanya semoga Allah berikan saya keikhlasan dalam ibadah, juga Bapak Ibu yang mau berangkat, keikhlasan, kekhusyuan, kesehatan, keselamatan dan keberkahan, sehingga pulang berhaji benar-benar menjadi mabrur, yang membawa kebaikan yang berubah menjadi lebih baik insyaallah. Jazakumullah khair, jazakallah khair Ustadz Felix bisa hadir. Saya sangat berharap bisa mendapatkan pembekalan yang berharga. Mudah-mudahan juga menjadi spirit buat kita semua. Siapa tahu ada yang mau pergi tahun depan, tahun berikutnya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa memberikan bekalan berharga kepada kita untuk memupuk rindu kepada Baitullah insyaallah. Jadi hari ini mohon maaf yang biasanya kita tadabur, harusnya hari ini tadabur Al-Muluk sesi 3 ya, kita lanjut Senin depan insyaallah. Mudah-mudahan sehat, ada umur. Sekali lagi saya jazakumullah khair atas kehadiran ibu-ibu semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Mungkin ini tidak seperti walimatus safar biasa Bu ya. Kalau walimatus safar biasa mah hidangannya teh parasmanan, ayeuna mah hidangannya teh tawjihnya. Alhamdulillah. Jazakumullah khair, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kesempatan, Allah yang telah memberikan kita kemudahan, Allah yang telah memberikan kita kelancaran, dan Allah lah yang tempat kita berharap atas segala sesuatu yang baik. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan daripada segala sesuatu yang buruk. Kepada Allah kita senantiasa berusaha memurnikan ibadah-ibadah kita. Kita berusaha untuk meningkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah. Dan kesemuanya hanya untuk satu titik, yaitu adalah kita berharap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita semua di sini dalam keadaan penuh kecintaan kepada Allah, saling mencintai satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Mudah-mudahan seperti ini pula Allah mengumpulkan kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Karena sungguh tidak ada satupun manusia yang bisa untuk berdiri sendiri, tidak ada satupun manusia yang bisa berharap pada amal-amalnya sendiri. Maka kita memohon semoga ketika berada dalam satu majelis, saling mendoakan, saling untuk berukhuwah karena Allah, maka kita akan mendapatkan syafaat daripada doa-doa orang-orang muslim dan akan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibanggakan. Karena itulah kita senantiasa bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengucapkan salam kepada beliau dengan assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sekalian kita bisa berkumpul kembali dalam majelis kajian kita. Dan pada hari ini terkhusus kita melakukan walimatus safar, jamuan untuk melepas Sohibus Safar yang berbahagia Ustadzah Ais Sufi Jatiningsi dan juga Ustadz Muhajir Afandi. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan, Allah melancarkan, Allah memudahkan, Allah mengembalikan kedua Ustadz dan Ustadzah kita ini dalam keadaan sehat dan mengembalikan kepada kita dalam keadaan haji yang mabrur insyaallah. Karena haji yang mabrur itu dikatakan laisa lahu jazaun illal jannah, tidak ada balasannya kecuali adalah surga. Dan kita berbahagia ketika kita melepas, ketika kita mendoakan, karena setiap doa-doa itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya ini menjadi doa malaikat untuknya. Jadi kalau seandainya kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dimudahkan hajinya, dimudahkan prosesi-prosesinya, itu malaikat mendoakan amin bagimu juga, bagi kita semua. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kesempatan untuk berhaji, kesempatan untuk pergi ke Baitullah. Andai pun tidak, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang sama, amin. Teman-teman sekalian saudara rahmati Allah, tidak banyak nasihat yang bisa saya berikan, karena sesungguhnya kalau ada yang perlu nasihat adalah saya, karena saya pun belum haji. Nah, jadi kalau ini adalah haji yang pertama bagi Ustadzah Ais, haji yang keberapa Ustadz?
Pertama juga Masya Allah. Yang pertama itu biasanya sangat berkesan gitu kan ya. Jangankan yang pertama, yang belum aja berkesan gitu ya. Apalagi yang pertama melakukan prosesi haji. Haji dan umroh itu sama. Haji dan umroh itu sama. Bedanya adalah kalau haji itu rukunnya ditambah satu, yaitu adalah wukuf di Arafah. Dan saya pikir perkara-perkara teknis ini pasti sudah lengkap persiapan oleh ustadz dan ustadzah kita. Karena itulah sama ketika saya melepas keberangkatan jamaah umroh, saya pun tidak banyak untuk berkutat dalam masalah fikih. Kenapa? Masalah fikih itu gampang, masalah fikih itu mudah. Masalah fikih itu sesuatu yang ringan, seperti yang kita sampaikan dalam kajian kita yang pertama, kalau ibu-ibu masih ingat, tentang fisik dan non fisik. Tadi Ustadz Ais juga sudah nyinggung, persiapan pergi haji itu riweh, persiapan pergi haji itu sangat luar biasa, memakan segala sesuatu, khususnya persiapan yang bersifat fisik atau non fisik tadi? Non fisik, persiapan mental, persiapan hati, itu sebenarnya persiapan yang paling panjang. Kenapa? Karena kalau kita datang kepada Allah dalam setiap macam ibadah dan kita memiliki kekurangan-kekurangan dalam hal fikih, itu banyak pemaafannya, banyak sekali pemaklumannya. Contoh, Anda ibadah sholat lupa ruku saja, itu ada pemaafannya. Anda ibadah sholat lupa salah satu misalnya baca ayat, itu ada pemaafannya. Kelebihan rokaat ada pemaafannya. Kekurangan rokaat ada pemaafannya. Kenapa? Secara fikih itu Islam lebih ringan daripada perkara yang bersifat non fikih atau perkara mental. Ada orang sholat kelebihan rokaat, maka dia bisa lakukan sujud sahwi. Ketika ada orang misalnya sholat kekurangan rokaat, dia bisa nambah rokaatnya atau juga bisa sujud sahwi. Tapi kalau ada orang sholat, dia nggak niat sholat, itu nggak dapat apa-apa. Meskipun dia rukuknya sempurna, meskipun dia sujudnya sempurna, meskipun segalanya sempurna, tapi niat dia, lihat nih, gue sholat bisa panjang bacaannya, itu dia nggak dapat apa-apa. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Maka pergi ibadah di dalam Islam, terutama di dalam ibadah haji, ini persiapan mental adalah hampir sebagian besar persiapan orang-orang pergi umroh dan haji. Kenapa? Karena Islam adalah ibadah yang menekankan kepada mentalitas, atau ibadah yang menekankan kepada perkara-perkara non fisik. Maka kalau kita berbicara tentang rukun Islam, semua rukun Islam itu adalah ibadah yang berbicara tentang masalah non fisik lebih banyak daripada masalah fisik. Sholat, lalu kemudian apalagi puasa, syahadat, zakat, haji, itu semua adalah perkara-perkara non fisik. Maka yang pertama yang pengen saya sampaikan adalah Bapak Ibu mesti tahu, kenapa sih ketika orang-orang pergi umroh dan pergi haji, mereka sudah disebut dengan seperti tadi kata Bu Guru Ummah, duyufullah atau duyufur rahman. Kalau kita mendengar lebih sering itu duyufullah atau duyufur rahman. Duyufur rahman, tetamunya ar-Rahman, bukan hanya tetamunya Allah. Berarti konsep pertama, ketika orang pergi untuk umroh dan haji, maka kita harus pahami benar-benar, ini bagi kita semuanya, kita itu diundang oleh Allah. Tidak ada alasan lain selain kita diundang oleh Allah. Ini konsep yang sangat penting karena berkaitan dengan mental. Contoh, kalau ada orang merasa bahwa dia punya uang, lantas dia bisa pergi haji, maka dia salah. Kalau ada orang merasa dia bisa pergi haji karena dia punya jabatan, maka dia salah. Tidak. Kenapa? Pergi umroh, pergi haji itu adalah undangan Allah, nggak ada yang lain. Kalau Allah nggak ngundang, maka orang tidak akan pergi umroh, maka orang tidak akan pergi haji. Tapi kalau Allah sudah ngundang, tukang bubur juga bisa naik haji. Apalagi tukang besi, apalagi tukang material, apalagi tukang yang lain. Nah, itu bisa untuk naik haji kalau Allah sudah ngundang. Ini penting banget. Saya sedikit cerita Bapak Ibu sekalian. Saya masuk Islam 2002. 2002 saya masuk Islam, dan setelah saya masuk Islam, terus terang saya belum pernah berdoa untuk pergi umroh dan pergi haji apalagi.
Belum pernah berdoa untuk pergi umroh, apalagi pergi haji. Kenapa? Saat itu saya mikir gini, ya tahu dirilah, orang nggak punya uang kok minta doanya yang macem-macem. Waktu itu kalau bisa untuk orang tua nggak marah aja sudah bagus. Kalau di rumah nggak debat aja udah bagus. Di rumah orang tua nerima aja sudah keren. Lah mana mau kepikir untuk pergi umroh apalagi pergi haji. Karena di zaman saya pergi umroh itu minimal ya jual motor, bukan jual motor, seharga motor baru dengan tambahannya dikit, itu loh maksudnya. Dulu 15 jutaan untuk bisa pergi umroh. Kayaknya nggak mungkin bisa pergi umroh. Maka saya nggak pernah berdoa pada Allah untuk pergi umroh apalagi pergi haji, apalagi daftar haji yang harganya jelas lebih mahal daripada umroh. Sampai tahun 2009 ada teman saya baru pulang haji ceritanya. Teman saya baru pulang haji, dia cerita gini, Lik, aku itu kemarin ketika tawaf wada, dia bilang ketika tawaf perpisahan, maka aku itu dititipin banyak sekali doa sama teman-temanku, di SMS banyak sekali doa oleh teman-temanku. Zaman dulu belum ada WhatsApp. Maka dia bilang gini, tapi entah kenapa pas saya lagi tawaf wada itu, pas aku lagi tawaf wada itu, dia bilang semua doa-doa itu saya lupa, aku lupa. Semua yang minta doa itu aku lupa. Yang di sana kebayang sampai aku tawaf karena mau berpisah dengan Baitullah, berpisah dengan Ka'bah, yang saya kebayang tuh wajah kamu. Saya langsung kaget. Lah kenapa? Jangan-jangan sudah mau dipanggil Allah. Bukan mati tapi ya. Jangan-jangan saya tuh sudah mau dipanggil Allah untuk pergi ke Baitullah. Sejak saat itu saya berintrospeksi dan saya berpikir kayaknya saya terlalu naif. Kenapa? Kalau manusia lemah itu iya. Kalau saya nggak punya duit itu iya. Tapi masa saya memakai standar manusia kepada Allah? Yang miskin kan Felix, bukan Allah. Yang nggak punya kan Felix, bukan Allah. Yang nggak ngerti apa-apa kan Felix, bukan Allah. Lah kok bisa saya membatasi kemampuan Allah untuk buat saya pergi ke tanah suci? Maka dari tahun 2009 itulah setelah dengar dia cerita, saya doa, ya Allah, kalau memang engkau mengizinkan saya untuk bisa pergi ke Baitullah, setiap kali sholat, lihat sajadah, lihat Ka'bah, kalau saya memang sudah layak untuk lihat Ka'bah, ya Allah saya mau. Saya 2009 berdoa, doa terus ba'da sholat, doa pengen lihat Ka'bah, pengen lihat Baitullah, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Apakah langsung berangkat? Ya tidaklah. Berangkatnya kapan? Berangkatnya baru 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian setelah saya doa, saya mikir gini, apa jadi karyawan travel aja ya? Kan kalau karyawan travel kan sering diberangkatin, tapi kan saya nggak punya pengalaman, dan siapa yang mau nerima saya jadi karyawan travel? Yang lain juga lebih banyak. Maka setelah saya mikir-mikir banyak, semua opsi saya coba, akhirnya saya bilang sama bapak saya, bukannya papi punya customer, pelanggan yang tiap tahun kalau mereka mencapai target kan papi kasih bonus, kan papi kasih hadiah. Iya bapak saya bilang, yang papi kasih biasanya berapa pi? Bapak saya bilang, yang kami kasih biasanya adalah motor 1. Nah saya bilang, kalau motor papi mau nggak? Tambah dikit lagi sekitar 5 juta, tambah kita berangkatin mereka pergi umroh. Nanti kalau mereka pergi umroh, nanti mereka bisa hubungannya lebih dekat sama kita, karena nggak ada perusahaan-perusahaan yang hadiahnya umroh, paling banter hadiahnya motor. Bapak saya bilang bagus juga, tapi yang bimbing siapa? Saya bilang ya saya lah. Lalu bapak saya bilang, emang kamu sudah pernah pergi umroh? Belum, tapi saya pengen. Saya bilang begitu. Singkat cerita, bapak saya akhirnya ngumpulin 25 orang. 25 orang karena waktu itu travelnya bilang 25 orang bisa gratis 1. Maka kemudian saya bapak saya ngumpulin 25 orang, saya gratis untuk bisa pergi umroh. 2 pekan sebelum saya pergi umroh, lantas saya kemudian sedih. Kenapa? Kepikiran anak saya dan istri saya, terutama kepikiran istri saya. Lalu kemudian 2 pekan sebelum pergi umroh, wajah saya sedih. Bapak saya bilang, kamu itu mau pergi umroh kan sebentar lagi? Iya pi, tapi kok wajahmu kok sedih? Iya kepikiran istri, sengaja biar kelihatan sedih gitu ya. Terus bapak saya bilang, terus gimana?
Iin pengen pergi juga. Lah iyalah, mana ada orang muslim nggak pengen pergi umroh. Lantas dia bilang, ya udah diajak aja. Duitnya dari mana? Saya bilang. Bapak saya bilang, emang berapa? Kan papi tahu harganya. Bapak saya bilang, ya sudah, istrimu juga berangkat. Akhirnya saya sama istri saya berangkat, dimodalin sama bapak saya. Tahun 2011 kita pergi umroh. Dari titik itu kita sadar bahwasanya manusia mungkin nggak bisa, tapi Allah pasti bisa. Manusia mungkin nggak punya, tapi Allah punya. Dari situ saya sadar, umroh bukan kemampuan saya, tapi umroh itu adalah undangan Allah. Maka siapapun yang sampai di sana berniat untuk pergi ke sana, sejatinya mereka sudah jadi tetamunya Allah. Allah yang ngundang untuk ke rumah dia, dan gak mungkin Allah mampukan kecuali orang-orang yang Allah undang. Sampai di sini paham Bapak Ibu sekalian? Kenapa bisa begitu? Karena kalau ada orang walaupun dia tinggalnya di Mekah dan di Madinah atau di Jeddah atau di Arab misalnya, lalu mereka belum diundang Allah, mereka belum pergi haji. Contoh, besok kalau sana Bapak Ibu punya rezeki umroh, coba tanya sampai di sana orang-orang lokal, tanya sama mereka berapa banyak mereka pergi ke Masjidil Haram, berapa banyak mereka pergi ke Masjid Nabawi. Kalau kita berpikir, kalau saya pertama kali umroh itu setiap sholat pasti ada di Masjid Nabawi atau ada di Masjid Haram. Pikir kita, kenapa? Karena saya dari jauh, bayar mahal-mahal sampai sana nggak sholat di masjid, ngapain? Bisa difahami ya. Tapi kalau Anda nanya pada orang-orang lokal, siap-siap Anda kaget. Ada orang-orang Mekah yang pergi ke sana setahun sekalipun tidak. Ada orang-orang di Madinah nggak pergi ke Nabawi kecuali cuma pas hari Jumat doang. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita merasa kalau kita dekat kita akan pergi tiap hari ke Masjid Nabawi. Kita akan pergi ke kalau kita di Mekah kita akan pergi tiap hari ke Masjidil Haram. Belum tentu Anda dapat rezeki itu. Karena rezeki undangan Allah itu khusus bagi orang-orang yang memang Allah inginkan. Belum tentu Anda punya uang, Anda bisa pergi haji. Belum tentu Anda punya jabatan, Anda bisa pergi haji. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua Bapak Ibu sekalian. 2017 Alhamdulillah saya daftar haji. 2017 setelah punya uang, lalu kemudian punya kesempatan, dan saya punya satu prinsip, saya nggak mau dihajiin orang. Jadi kalau mau pergi haji, saya bakal bayar dengan uang saya sendiri. Saya kumpulin uang, lalu kemudian dapat uang, daftarlah haji sama istri. 2017. Sekarang tahun 2023. Janjinya 2 tahun Ustazah, 2 tahun sampai 3 tahun, maksimal 5 tahun. Ternyata tidak, belum berangkat, malah uangnya hilang. Paham Ibu sekalian? Jadi ustadz juga bisa ditipu ya? Ya bisalah, namanya juga manusia. Artinya apa? Artinya saya jadi berpikir, ya Allah, mungkin ketika itu saya merasa bahwasanya ketika saya sudah punya uang, lantas otomatis saya bisa berhaji. Belum tentu kalau Allah belum undang. Dari situ saya introspeksi, mungkin ada banyak hal yang Allah masih pengen saya lakukan. Ada banyak hal yang mungkin persiapan saya belum kelar. Ada mungkin banyak hal yang mungkin saya harus lakukan terlebih dahulu sebelum Allah panggil saya untuk berhaji. Apapun rencana Allah, saya serahkan pada Allah. Kenapa? Karena haji dan umroh itu adalah urusan Allah. Allah memampukan siapapun yang dia undang. Bukan orang kaya, bukan orang punya kedudukan, bukan orang punya koneksi. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Haji dan umroh itu ngajarin kepada kita bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ini penting sekali. Sikap mental kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa kecuali apa yang Allah bisakan kepada kita. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah mental yang paling utama dalam ibadah. Maka setiap ibadah itu mengikis keakuan. Setiap ibadah itu mengikis emosi, mengikis diri kita, membuat kita belajar bahwasanya kita itu nggak bisa apa-apa. Misal, habis syahadat. Syahadat itu apa sih? Syahadat itu adalah pengakuan tidak mampu. Syahadat itu adalah pengakuan tidak bisa, pengakuan tidak berdaya. Bahwasanya ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, sejatinya kita mengatakan tidak ada yang bisa buat saya hidup, tidak ada yang bisa buat saya mati, nggak ada yang bisa buat saya makan, nggak ada yang bisa buat saya lapar, nggak ada yang bisa nyusahin saya, nggak ada yang bisa memberikan manfaat kepada saya kecuali hanya Allah.
Begitu kan ya? Syahadat pengakuan ketidakmampuan. Maka kalau ada orang-orang, kita sudah pelajarin kemarin, masih merasa bisa, dia belum bisa syahadat. Ada orang masih merasa mampu, dia belum bisa syahadat. Lihat di zaman Rasulullah, siapa orang-orang yang nggak mau syahadat? Yang merasa kaya, itu nggak mau syahadat. Yang merasa kepala suku, itu nggak mau syahadat. Yang merasa punya pasukan, itu nggak mau syahadat. Abu Lahab nggak mau syahadat. Kenapa? Dia merasa punya. Dia merasa kenapa harus Muhammad bukan aku? Kan aku lebih tinggi daripada Muhammad. Aku kan lebih terhormat daripada Muhammad. Kenapa misalnya Abu Jahal nggak mau syahadat? Karena dia merasa punya. Kenapa Walid bin Mughirah nggak mau syahadat? Dia merasa dia lebih kaya. Kenapa orang-orang Bani Israel mereka nggak mau menghormati nabi-nabi mereka? Karena mereka merasa lebih hebat daripada nabi-nabi mereka. Orang yang masih merasa punya nggak bisa syahadat. Maka syahadat itu mengikis keakuan. Sholat juga sama. Sholat juga mengikis keakuan. Contoh, ketika habis sholat, apa yang kita katakan? Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan seterusnya. Kita beristighfar pada Allah tepat setelah kita melakukan ibadah sholat. Kenapa? Ketika sholatnya berhasil, harusnya orang merasa tidak punya apa-apa. Ketika sholat itu berhasil, harusnya dia merasa tidak mampu melakukan apapun kecuali yang Allah mampukan kepada dia. Paham Bapak Ibu sekalian? Maka ibadah-ibadah itu mengikis keakuan. Zakat itu mengikis keakuan. Kita merasa itu duit kita, nggak pernah akan keluar zakat. Kita merasa zakat itu punya kita. Kita akan beliin yang lain, bukan kita keluarin untuk zakat. Semua ibadah mengikis keakuan. Begitu juga puasa, terutama adalah haji. Haji itu puncaknya ibadah. Kalau seandainya ada sholat, ada syahadat, ada zakat, ada puasa, maka haji adalah kumpulan semuanya dijadiin satu. Itu adalah pemuncak daripada ibadah-ibadah. Maka haji yang mabrur itu kata Rasulullah, salah satu tandanya adalah mereka akan lebih lembut hatinya. Mereka akan lebih mudah berinteraksi pada manusia. Mereka mudah ngasih makan orang, itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mencapai puncak ibadah haji itu mereka mengikis keakuannya, saya sudah nggak bisa apa-apa kecuali Allah yang memampukan saya. Ini adalah konsep duyufur rahman, tetamunya Allah. Maka tamu itu punya etika. Tamu itu punya sebuah apa ya? Sebuah sopan santun. Contoh, ibu-ibu dan bapak-bapak bertamu ke rumah orang. Pertanyaannya sederhana. Kalau kita bertamu ke rumah orang, kita ngetuk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu kan ya. Sudah janjian atau belum? Kalau belum janjian, kira-kira diterima atau tidak? Tidak. Makanya duyufur rahman, tetamu Allah tuh pasti sudah janjian sama Allah. Dari awal sudah koneksi sama Allah. Dari awal sudah berhubungan sama Allah. Diundang datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk Mbak, silakan masuk Mas. Setelah kita masuk langsung duduk. Setelah kita masuk langsung duduk. Kita berdiri dulu dong, itu etikanya. Setelah itu yang punya rumah menyilakan, silakan duduk Mas, silakan duduk Mbak. Baru kita duduk. Setelah kita duduk, apakah kita jalan-jalan lalu ke rumah? Enggak boleh. Kenapa? Karena etika tamu itu harus nurut dengan yang namanya tuan rumah. Tuan rumah kemudian datang bawain minum, silahkan diminum. Oh ternyata cuma air putih. Lalu kita bilang ada sirup. Boleh nggak begitu kira-kira? Kalau kira-kira ada tamu yang kayak gitu, kira-kira tuan rumahnya mikir apa? Wah, ini tamu yang tidak punya etika ya. Tamu yang tidak punya tata krama sopan santun. Kenapa? Di dalam pepatah orang Arab, tamu adalah tawanan. Tamu adalah tawanan. Kalau di Indonesia tamu adalah raja, betul. Di dalam pepatah Arab tidak, tamu adalah tawanan dan tawanan tidak boleh minta. Apapun yang disajikan tuan rumah itu yang diambil, karena tuan rumah pasti akan memberikan yang terbaik di dalam Islam. Maka kalau ada air putih di situ, ambillah, husnudzon, ambil minum. Kalau disajikan di situ ayam, jangan minta ayamnya yang dada atau jangan minta ayamnya yang paha. Apapun yang disajikan di situ ya dimakan. Itulah etika seorang tamu. Kenapa? Karena sampai di sana nanti ada tamu-tamu ketika umroh dan haji, ada tamu-tamu yang punya etika, ada tamu-tamu yang tidak punya etika. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Saya masuk pada konsep yang kedua.
Tamu itu ketika dia sudah tahu dia nggak punya apa-apa, yang kedua, tamu akan mendapatkan apa yang dia cari. Tamu akan mendapatkan apa yang dia cari. Pernah punya teman pergi umroh? Pernah Bapak Ibu sekalian? Pernah. Ada yang teman-teman kita pulang umroh kerjaannya komplain, saya itu pergi ke sana itu ya, aduh parah. Makanannya habis terus, orang-orangnya rame banget, sangat nggak nyaman sekali, itu parah banget, ini komplain aja kerjaannya. Tapi ada juga orang yang pergi umroh, mereka bilang alhamdulillah semua di sana dimudahkan oleh Allah, alhamdulillah semua tuh kayak mujizat, kayaknya nggak mungkin kalau kayak gini-gini, kalau nggak karena pertolongan Allah Ustadz, ya Allah nggak mungkin itu semua terjadi, ini benar-benar saya dimudahkan. Kayak kemarin itu ya Ustadz ya, saya terus jalan lama banget dan jauh banget, tapi entah kenapa di Indonesia Ustadz, kalau aku jalan 2 kilo itu langsung kram, kemarin aku jalan 8 kilo nggak ada masalah, ini pasti mujizat daripada Allah. Pernah dengar ada yang cerita kayak gitu? Padahal kelompoknya sama nih orang. Satunya komplain terus, satunya bersyukur kepada Allah. Anda akan dapat dengan apa yang Anda minta pada Allah. Anda akan dapat dengan apa yang Anda niat kepada Allah. Lebih tepatnya lagi, ujian orang itu beda-beda. Bisa jadi Anda satu jamaah haji, bisa jadi Anda satu jamaah umroh, satu pondok, bisa jadi satu waktu umroh dan hajinya, tapi pengalamannya berbeda. Kenapa? Niatnya juga berbeda. Maka selalu saya sampaikan pada jamaah-jamaah yang mau berangkat umroh, berangkat haji, hati-hati dengan niat. Kalau Anda merasa Anda orang penting di Indonesia, maka Anda akan diuji di sana, akan dihinakan. Paham kira-kira maksud saya? Kalau Anda merasa orang penting di sini, di sana Anda akan dihinakan. Kalau Anda merasa orang penting, kalau Anda merasa di sini Anda bisa beli segala sesuatu, menyelesaikan segala sesuatu dengan uang, di sana Anda akan diuji, uang Anda nggak ada gunanya sama sekali. Itu banyak sekali ujian-ujian kayak gitu. Siapa yang merasa bahwa dia pergi umroh karena punya uang, pergi haji karena punya uang, dan bagi dia uang itu penting, jabatan itu penting, di sana dia akan diuji. Tapi orang yang merasa nggak punya apa-apa, orang yang merasa bahwa dia tidak bisa, orang yang merasa bahwa dia tidak tahu, akan dimampukan, dikuatkan, dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di dunia, di akhirat juga sama. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melakukan sebuah firman lewat Rasulnya, bahwasanya Rasul berkata, Allah itu tidak mungkin mengumpulkan 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Nggak mungkin. Kalau ada orang, kata Rasulullah, yang dia takut pada Allah di dunia, maka dia tidak akan takut pada Allah di akhirat. Kalau dia merasa aman dari Allah di dunia, maka dia tidak akan merasa aman daripada Allah ketika di akhirat. Maka orang yang berangkat umroh dan haji sama, dia merasa nggak bisa, dia merasa nggak tahu. Ya Allah, kalau bukan karena Engkau nggak mungkin aku berangkat. Ya Allah, aku sakit nih. Nah, biasanya banyak tuh ujian kayak gitu. Orang pergi umroh sakit, pergi umroh pinggang nggak bisa lurus, pergi umroh diare 2 pekan, pergi umroh ketusuk paku. Nah, itu saya semua itu kan ya. Sehari sebelum pergi umroh ketusuk paku, Bapak Ibu sekalian. Kita pikir gimana besok jalan gitu kan ya. Nggak tetanus juga udah lumayan, tapi ternyata baik-baik aja. Itu ujian-ujian yang Allah beri. Kita merasa, ya Allah, kalau bukan karena Engkau nih ya Allah, nggak mungkin bisa. Allah yang bisain. Tapi kalau kita merasa kita mampu, semua persiapan udah beres, duit udah ada, saya kan juga orang penting, influencer, followers 5 juta gitu kan ya, sampai sana selesai hidup kita. Paham Ibu sekalian? Karena kadang-kadang ya kita memudahkan kayak gitu-gitu, padahal di sana tuh ujian memang luar biasa. Di Mekah Madinah itu orang diuji langsung customize, diuji khusus untuk dia doang. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, saya itu pernah guyonan. Saya kan orang suka guyonan, tapi kadang-kadang kita nggak sadar mungkin yang kita guyonin sakit hati gitu ya. Zaman dulu ada handphone, tahu Nokia 3310 tahu? Yang tebel tahu?
Nah, teman saya tuh punya handphone Nokia 3310, saya ambil, terus sebenarnya saya hidupin AC. Loh kok nggak hidup gitu kan ya? Guyonan, maksudnya handphonemu kok jadul banget. Padahal saya baru beli handphone baru, smartphone pada saat itu. Nggak tahu teman saya mungkin kesinggung atau teman saya mungkin merasa bercandanya keterlaluan. Pergi umroh, itu hari pertama handphone saya nyemplung ke WC. Paham Ibu sekalian? Mungkin kebetulan iya, tapi yakinlah setiap orang akan diuji dengan apa yang menurut dia penting. Maka yang menurut kita penting apa? Kalau yang menurut kita penting adalah Allah, Allah akan memampukan. Kalau yang menurut kita penting adalah dakwah, dakwah itu yang terus akan kita pikirkan. Kalau menurut kita yang penting kenyamanan hidup, maka kita akan diuji dengan kenyamanan hidup di sana. WC kok ngantri terus? Saya nih di Indonesia, jangankan ngantri, buat WC baru aja saya bisa. Di sana akan diuji. Saya dipahami Ibu sekalian. Maka hanya orang-orang yang niatnya ikhlas, yang benar-benar di sana bisa merasa nyaman. Di sana itu Bapak Ibu sekalian, semua nggak biasa. Kalau kita tidak mengatur niat kita, maka nggak akan nyaman. Maka apa kuncinya mengatur niat? Sekarang saya mau nanya. Pertanyaannya sudah pernah saya tanya, tapi saya tanya lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Siapa yang mau disuruh, siapa yang mau diizinkan? Yang mau disuruh angkat tangan. Oh, yang sudah tahu nih berarti alhamdulillah ya. Kok masih dikit? Yang mau diizinkan angkat tangan. Nah, yang diizinkan angkat tangan. Yang mau disuruh angkat tangan. Oke, saya perjelas. Ibu-ibu mau milih disuruh atau diizinkan? Oke, yang mau diizinkan angkat tangan. Nah, bagus. Yang mau disuruh angkat tangan. Nah, ini berarti jamaah lama. Sekarang saya mau cerita, insya Allah berubah ya. Ada 2 karyawan. Ada berapa karyawan? 2. Karyawan yang pertama datang kepada bosnya. Bos, izin bos. Iya, gimana? Karyawannya bilang, saya mau pergi berlibur bos. Siap, kata bosnya. Berapa lama? Saya mau pergi 10 hari untuk berlibur. Oke, kemana? Ke Bali bos. Sama siapa? Sama keluarga saya. Berapa orang? 6 orang. Karena anak saya ada 4 bos. Oke, kamu boleh ambil cuti. Cutinya 10 hari, saya izinkan kamu nggak masuk kantor. Lalu kemudian karyawannya nanya, bos, kira-kira ada subsidi nggak buat saya bos kalau saya mau pergi berlibur? Bosnya bilang, lah kamu kan minta izin. Kan ini kan adalah acara kamu, ini kan keluarga kamu. Kenapa kamu minta kantor untuk bayarin kamu? Ya enggak lah, kamu sudah saya kasih cuti juga udah syukur. Paham Bapak Ibu sekalian? Itu karyawan yang pertama, yang minta izin. Karyawan kedua dipanggil sama bosnya, Wan sini Wan. Ya bos. Gimana bos? Bosnya bilang, kamu punya anak berapa? 4 bos. Oh 4. Berarti sama istrimu berapa? 6 orang ya? Iya 6 orang bos. Oke, sudah saya siapin kalian sekeluarga untuk pergi ke umroh selama 10 hari. Karyawannya bilang, bos duit dari mana bos? Bosnya bilang, kamu meremehkan saya ya? Kamu kira kalau saya nyuruh itu saya nggak nyiapin? Udah saya beliin tiketnya, udah saya aturin seluruhnya, hotelnya saya atur, lalu kemudian makanannya saya atur, semua saya atur. Kamu tinggal berangkat. Tapi anak-anak saya belum punya paspor, besok pergi ke bandara. Sudah saya aturkan juga anak-anakmu tinggal bikin paspor, keberangkatannya nanti bulan depan. Sekarang kamu belajar dulu. Lah bos, kerjaan saya gimana dong bos? Ya tinggalin aja. Dan cuma 10 hari ini, kalau nanti ada apa-apa di sana gimana bos? Kalau ada apa-apa, ini nomor telepon saya, hubungin saya. Kalau kamu ada sesuatu, pasti akan saya bantu. Oke, pertama diizinkan, kedua disuruh. Mau diizinkan atau disuruh? Oke, sudah. Berarti lebih enak disuruh atau lebih enak minta izin? Pertanyaannya sederhana, kita itu melakukan ibadah, kita itu melakukan sholat, melakukan puasa, melakukan zakat, melakukan haji, itu minta izin atau disuruh? Yang nyuruh Allah, yang ngundang Allah. Kalau kita berpikir kita di sana bakal kekurangan uang, Anda meremehkan yang ngundang. Kalau Anda ngeremehin bos aja, bosnya tersinggung. Apalagi kalau Anda ngeremehin Allah. Yang nyuruh ya Allah, yang memampukan ya Allah. Kalau Anda merasa ya Allah saya tuh sudah tua,
saya tuh jalan tuh susah, gimana nanti haji? Hati-hati, nanti Allah tersinggung. Paham maksudnya? Yang nyuruh ya Allah, yang memampukan juga pasti Allah. Karena Allah yang ngundang, Allah yang nyuruh, maka kita sudah tinggal santai aja. Maka besok-besok, misalnya ketika Ustazah Eis, ketika Ustadz Muhajir, ketika ada problematika di sana, ada sesuatu yang nggak nyaman, ya pasti sesederhananya mereka tinggal berpikir, ini yang nyuruh Allah. Ketika kita lagi macet-macetan, ini yang nyuruh Allah. Di sana panas banget, iya panas banget. Saya baru dari sana 38. Orang 31 aja di Bogor pala kita udah pusing. Apalagi di sana 38, 42, 45. Nggak apa-apa. Yang nyuruh adalah Allah. Ketika kita yakin yang nyuruh Allah, sedangkan kita nggak punya apa-apa, ya Allah, saya ini cuma pesuruh. Ya Allah, saya ini cuma hamba. Kalau kurang uang, saya yakin yang nyuruh saya pasti akan menuin. Kalau kurang kuat, yang nyuruh saya pasti akan yang nguatin. Kalau saya kurang apapun, pasti akan dicukupkan oleh yang nyuruhin saya. Maka konsep kedua sebagai seorang tetamu Allah adalah kita cuma suruhan Allah. Ini bukan mau kita. Kalau ini mau kita, mungkin sampai sana kita ujiannya lain. Lihat banyak orang-orang pergi umroh, sampai di sana cuma banyakkan selfie-nya daripada ibadahnya. Paham Bapak Ibu sekalian? Orang pernah lihat orang main bola, pernah Bapak Ibu sekalian? Pernah. Kalau orang main bola bawa handphone atau enggak? Ngapain orang main bola bawa handphone? Lah ini ada orang-orang yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti. Makanya pernah saya sampaikan kan ya, kenapa Ka'bah itu dibuat di Arab? Ibrohnya, salah satu ibrohnya adalah karena di sana tuh nggak ada air terjun, nggak ada pantai. Nggak ada pantai kayak di Indonesia, nggak ada gunung yang ijo royo-royo, nggak ada. Maka ketika orang sampai sana, niatnya itu ikhlas, niatnya itu lurus. Saya niatnya beribadah. Cuma zaman sekarang sudah dibuat banyak pantai-pantaian, sudah dibuat banyak sekali kemudian tempat pariwisata, sudah dibuat banyak sekali kafe. Belum lagi kita punya smartphone dan segala macam. Jadilah sampai di sana kita jadi bingung. Kita ini tujuannya untuk Allah atau update status? Masalahnya Ustadz, saya itu beribadah dan update status supaya yang lain juga termotivasi pergi ke sini. Bos, Anda mau upload atau nggak mau upload, orang akan tetap pergi ke sana. Bisa dipahami Bapak sekalian. Nah ini problematika, niatnya balik lagi. Nah kalau kita berbicara tentang tadi, maka orang-orang kan dapat sesuai dengan niat dia. Kalau dia merasa bahwa dia hanya disuruh, dia akan dapat. Bukan berarti nggak boleh foto-foto, boleh, nggak ada masalah. Bukan berarti nggak boleh selfie di depan Ka'bah, boleh. Cuma jangan nemen. Bisa dipahami maksud saya Bapak Ibu sekalian. Anda mau posting silahkan, nggak ada masalah. Anda mau foto silahkan, nggak ada masalah. Asal jangan sampai ibadah kita jadi rusak gara-gara itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Karena kadang-kadang saya lihat ya, ada orang dia lagi umroh wajib pada saat itu, bukan umroh wajib, maksudnya umroh yang pas lagi umrohnya, lalu kemudian video call, di depan multazam video call. Lah saya tuh di depan multazam tuh berdoa Bapak Ibu sekalian, bukan live. Bapak Ibu sekalian. Oh tapi saya juga lagi live sampai berdoa, ya udah terserahlah. Boleh nggak ada masalah, tapi jangan sampai merusak ibadah. Yang ketiga, yang terakhir. Setiap orang yang ngundang ke rumah manusia, apalagi dia orang kaya, dia pasti nyiapin sesuatu. Betul? Pernah pergi ke rumah orang kaya? Pernah. Orang kaya pernah nggak kalau ada orang bertamu ke rumahnya, orangnya pulang nggak dikasih sesuatu? Pernah nggak? Nggak. Orang kaya itu malu ketika tamunya pulang dalam keadaan tangan kosong. Dalam satu hadis dikatakan Allah lebih pemalu daripada manusia-manusia kayak gitu. Artinya apa? Allah lebih pemalu daripada orang-orang kaya tadi, yang ketika orang kaya itu didatangi orang, lantas kemudian dia membiarkan tetamunya pulang dalam keadaan gak dapat apa-apa. Allah lebih pemalu. Artinya setiap undangan Allah, setiap duyufur rahman itu Allah sudah siapkan hadiah. Maka bagi Ustadz Muhajir, bagi kemudian Ustazah Eis, itu Allah sudah siapin hadiah. Hadiahnya apa? Wallahualam bisawab. Tergantung keadaan husnudzon kita kepada Allah.
Tergantung kita tuh berprasangka baik apa terhadap Allah. Semakin prasangka kita baik, maka hadiahnya akan semakin besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadiahnya akan semakin sesuai dengan apa yang kita perlukan. Maka ketika saya sudah sampai di sana di depan Ka'bah, biasanya saya tuh berdoa bukan dengan doa-doa yang biasa. Saya cuma datang ke sana, lalu kemudian saya doa, ya Allah, Engkau adalah Tuhan saya adalah hambanya Engkau. Kadang-kadang kita punya banyak doa, tapi kita nggak tahu apa yang baik daripada diri kita. Yang sudah pasti kita minta ampun pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Gimana caranya kita bisa menghadap Allah nanti dengan keadaan kita yang seperti ini? Dalam keadaan kita yang banyak dosa, banyak suudzon ke orang, banyak ngomongin orang, banyak hasad pada orang, banyak memecah belah dan segala macam. Agak sulit rasanya. Makanya sudah pasti kita pasti beristighfar. Kita mintakan hidayah pada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai. Mintakan hidayah pada istri, anak, orang tua dan seterusnya. Tapi yang lebih banyak adalah saya berpikir Allah pasti tahu isi hati saya, dan Allah akan mengcustomize, akan memberi khusus hadiah pada saya yang pasti berbeda dengan hadiah orang lain. Kenapa? Karena hajat orang itu masing-masing. Maka orang-orang datang ke sana berhaji itu bawa banyak hajat. Semua hajat-hajat itu semua pasti akan kemudian disampaikan oleh Allah. Maka dalam satu hadis itu disampaikan bahwasanya ada orang-orang datang ke Ka'bah berdoa pada Allah, lalu kemudian dia tidak dikabulkan karena bajunya haram dan makanannya haram. Maksud hadis itu apa? Satu, maksud hadisnya adalah berhati-hati pas berdoa, jangan-jangan masih ada keharaman yang kita buat. Tapi yang lebih daripada itu adalah maksud hadisnya, tidak ada tempat terbaik yang diijabah oleh Allah kecuali di depan Ka'bah, multazam. Tidak ada tempat yang lebih makbul kecuali di depan multazam. Tidak ada waktu-waktu yang lebih makbul kecuali waktu-waktu haji. Maka orang-orang yang pergi haji semua berdoa di hadapan Allah di keheningan malam, di keramaian siang, dan berdoa kepada Rabb hadzal bait, kepada yang memiliki Ka'bah, yang memiliki Masjidil Haram, yang memiliki Masjid Nabawi, yang memiliki hati-hati kita semua untuk dengan hajatnya masing-masing. Maka kita berpesan kepada Ustadz Muhajir dan juga berpesan kepada Ustadz Zais sebagaimana pesan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Khattab. Semoga kita tidak dilupakan daripada doa-doa Ustadz dan Ustazah sekalian. Doakan jamaah Masjid Al-Muttaqin, doakan kemudian masjid kita juga, pengurus-pengurusnya, guru-guru yang kemudian meramaikannya, ibu-ibu yang tetap semangat dalam meramaikan masjid, dalam mengurusi masjid, agar Allah berikan kebaikan, keberkahan, ketaatan dalam setiap aktivitasnya. Allah rekatkan hati-hati di antara kaum muslimin. Kenapa? Karena sekarang di mana zaman sedang membuat kita terpecah belah, di mana kita sedang dibuat saling merenggang satu sama lain, mudah-mudahan Allah rekatkan hati-hati kita kembali sebagaimana Allah merekatkan hati para Ansor, sebagaimana Allah merekatkan hati Muhajirin dan Ansor, sebagaimana Allah merekatkan hati kaum muslimin di seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah segerakan kita semua untuk berkumpul menjadi satu sebagaimana berkumpulnya orang-orang haji, dan mudah-mudahan kita doakan setelah pulang beliau mendapatkan banyak sekali hadiah daripada Allah yang bisa dibagi kepada kita semua, dan tidak ada hadiah terbaik kecuali adalah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kita sampaikan. Kalau ada yang salah tentu kita mohon maaf, dan dari hati terdalam kita merasa berbahagia, kita merasa beruntung, kita merasa penuh dengan khidmat dalam melepas ustadz dan ustadzah kita ini untuk kemudian berada dalam perlindungan yang lebih baik, berada dalam kemudian jamuan yang lebih baik, dari walimatus safar yang hanya jamuan manusia menjadi prosesi haji yang itu adalah jamuannya Allah. Kalau di sini jamuan manusia, maka panitianya adalah ibu-ibu, lalu kemudian yang menjadi panitianya adalah Bunda Umah. Sampai di sana sudah beda panitianya. Panitianya adalah para malaikat dan ketua panitianya langsung Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.